Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 3, sub 2, pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5, mata pelajaran yang dibahas adalah IPS dan matematika. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Coba amati beberapa gambar berikut. Tahukah kamu karakteristik tempat hidup mereka? Sebelumnya kamu harus tahu dulu, apa itu karakteristik tempat hidup? Jadi karakteristik tempat hidup itu adalah ciri khas atau keunikan tempat hidup dari beberapa hewan. Contohnya, yang pertama ada ayam. Ayam hidup di darat. Ayam secara alami hidup di wilayah yang bersemak. Kemudian ada bebek. Bebek hidup di wilayah yang permukaannya agak berair atau di daratan yang dekat dengan air. Bisa dibilang daratan yang agak berlumpur. Yang ketiga ada kucing. Kucing hidup di darat. Biasanya kita melihat kucing hidup di perumahan bersama warga. Tetapi habitat alami kucing adalah hidup di tempat yang bersemak-semak. Bulu kucing yang biasanya belang-belang biasanya memudahkan dia untuk berkamuflase atau menyamar di dalam semak-semak tersebut. Yang keempat ada ikan. Seperti yang sudah kalian tahu, ikan hidup di air. Bentuk tubuh ikan beradaptasi agar bisa hidup di habitat ini. Ikan memiliki beberapa sirip yang digunakan untuk bergerak dengan mendayung di dalam air. Ikan memiliki kulit yang bersisik dan berbentuk aerodinamis untuk memudahkannya bergerak di air. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Tetapi tentu kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi, sekarang coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Contohnya nomor 1. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Bapak bantu ya. Jadi kesimpulannya, setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup itu tergantung kepada ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan-pertanyaan sisanya. Selamat mengerjakan. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Sekarang, coba kalian kelompokkan kembali ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan. Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya. Contohnya, ciri-ciri khusus ayam. Silakan kalian tuliskan ciri-ciri khusus ayam yang kalian ketahui, bisa dari bentuk tubuh atau tempat hidupnya. Kemudian, lakukan juga pada hewan itik atau bebek, kucing, dan ikan. Selamat mengerjakan. Sekarang, ayo cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Perhatikanlah hewan-hewan berikut. Pertama ada cicak. Nah, apa kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7-10 cm.
cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Teknik ini disebut autotomi. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar daripada cicak rumah. Berikutnya, kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Terakhir, bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Contohnya pada video ini. Ketika dia berada di tempat yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Begitu pula jika dia berada di tempat yang warnanya coklat, maka dia akan ikut berubah menjadi coklat. Dan begitu juga ketika dia berada di warna-warna lainnya. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri dari mangsanya. Mangsanya akan kesulitan melihat bunglon ketika bunglon menyamar mengikuti lingkungannya. Teknik ini disebut dengan mimikri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya untuk menangkap mangsa yang jauh. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Contohnya, kondisi gurun pasir yang sangat panas dan sangat minim air membuat hewan yang memiliki cadangan makanan yang besar yang sanggup hidup di sana. Salah satu contohnya yaitu unta. Contoh lain, kutub adalah daerah yang terkenal karena suhu yang sangat dingin. Tidak sembarang hewan bisa hidup di sana. Hewan yang bisa hidup di sana adalah hewan yang memiliki bulu yang sangat tebal untuk mengurangi udara dingin. Contohnya seperti beruang kutub dan penguin. Walaupun tidak jelas terlihat, ternyata penguin memiliki bulu yang sangat tebal. Sekarang, coba cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Dari iklimnya, lapisan tanah, dan bentuk muka buminya. Lalu, hewan apa saja yang cocok hidup di wilayah tersebut? Kelompokkan hewan tersebut berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Untuk mempermudahmu, kamu bisa mencari jawaban atau sumber dari buku perpustakaan, internet, atau narasumber yang terpercaya. Selamat mengerjakan. Berikutnya, kita akan belajar penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Perlu Bapak beritahu sebelumnya bahwa cara yang Bapak gunakan ini sedikit berbeda dengan cara yang digunakan di buku, agar konsep penaksiran pecahan desimal tidak berubah dari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Jika ada soal 3,8 ditambah 1,2. Perhatikan angka di belakang desimal. Jadi angka tersebut kita akan bulatkan. Yang ini dan yang ini. Ingat, jika di atas angka 5 kita bulatkan ke atas. Jika di bawah angka 5 kita bulatkan ke bawah. 8 di atas angka 5, berarti kita akan bulatkan ke atas sehingga angka di depannya akan bertambah 1 dan angka di belakangnya dihapus. Sedangkan 2 di bawah angka 5 sehingga kita bulatkan ke bawah. Jika dibulatkan ke bawah, ingat angka tersebut dihilangkan. Jadinya seperti ini. 3,8 setelah dibulatkan menjadi 4, lalu ditambah 1,2 setelah dibulatkan ke bawah menjadi 1. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya 5. Nah, jadi kira-kira seperti itu hasil 3,8 ditambah 1,2 setelah ditaksir atau dibulatkan terlebih dahulu. Soal kedua. Misalnya sekarang perkalian ya, 24,9
dikali 2,7. Sama seperti tadi, kita lihat angka di belakang desimalnya. Di sini ada 9, di belakangnya ada 7. Nah, 9 karena di atas 5 kita bulatkan ke atas, sehingga angka di depannya akan bertambah 1 menjadi 25 dikali 7, juga di atas 5, sehingga angka di depannya ditambah 1 menjadi 3. Nah, setelah dibulatkan jadi 25 dikali 3 mendapatkan hasil 75. Hal yang sama juga berlaku jika untuk pengurangan dan pembagian. Nah, khusus untuk pembagian ada sedikit perbedaan. Contohnya ini soal 151,2 dibagi 4,8. Nah, jika kita menggunakan cara pembulatan seperti biasa, nah ini yang akan kita bulatkan. Nah, 2 itu ada di bawah 5, sehingga kita bulatkan ke bawah. Seharusnya ini menjadi angka 2 hilang, ini tetap menjadi 151. Kemudian dibagi 8. 8 itu di atas 5, berarti kita tambah 1, ini menjadi 5. Nah, harusnya seperti ini. 151 dibagi 5. Cuma hasilnya kalau kita bagi seperti biasa, hasilnya akan mendapat koma. 151 dibagi 5 mendapatkan hasil 30,2. Nah, itu akan menyulitkan kalian untuk menghitung. Jadi boleh seperti ini. Tadi yang 151 kita bulatkan ke bawah menjadi 151. Kalian boleh ubah menjadi 150. Nah, agak berbeda sedikit, tapi angkanya tidak terlalu jauh. 151, 150, tidak terlalu jauh. Dibagi 5. Hasilnya mendapat 30. Nah, ini lebih mudah membaginya. 150 dibagi 5, hasilnya mendapat 30. Nah, boleh seperti itu, khusus untuk pembagiannya, agar kalian lebih mudah menghitung. Untuk menambah wawasan, silakan kerjakan beberapa soal berikut. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa jaga selalu kesehatan di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.